Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridan Sutaria dari kelas YB1B dengan NIM 2111130. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir saya yang udah saya kerjakan, yaitu UAS Gerbang WIK Matkul Sistem Digital. Di sini kita langsung mulai aja. Pengertian gerbang logika menurut beberapa jurnal. Di sini saya mengambil dari 3 jurnal. Yang pertama, menurut jurnal dari STIMIC Royal Kisaran, gerbang logika adalah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 kode simbol, yakni 0 dan 1. Dengan menggunakan teori aljabar Boolean, gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC, dioda, terus transistor, terus relay, optik maupun elemen mekanikal. Di sini ada linknya juga. Teman-teman bisa ke linknya aja langsung, baca langsung. Di sini ada link buat jurnalnya. Terus ada yang kedua lagi itu menurut jurnal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menurut mereka, gerbang logika adalah piranti keadaan, yaitu mempunyai keluaran 2 keadaan, yaitu 0 volt, menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 atau tinggi. Gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan yang masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan logika, yaitu 0 atau 1. Gerbang logika dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus, misalnya AND, OR, NAND, NOR, NOT, SOR, atau XNOR. Di sini juga teman-teman bisa kunjungin jurnalnya secara langsung, ini ada linknya. Sini kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga ini menurut jurnal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Gerbang logika adalah bentuk dasar blok dari setiap rangkaian digital. Gerbang logika yang digunakan untuk operasi bilangan biner disebut dengan gerbang logika biner. Gerbang logika biner ini banyak digunakan oleh orang-orang yang bekerja di bidang elektronika digital. Di sini ada linknya juga, teman-teman bisa langsung kunjungin aja. Selanjutnya, gerbang logika dasar. Gerbang logika atau logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang fungsinya untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Terdapat 3 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu AND, OR, dan NOT. Di sini kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Di sini kita mulai dari bahas gerbang AND atau AND gate. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output
logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika logika N adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya Z sama dengan X, Y. Ya. Di sini ada contohnya juga, ada contoh simbolnya. Terus ada juga tabelnya. Lanjut, kita ke contoh kedua. Sini gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya, Z sama dengan X tambah Y. Di sini ada contohnya juga. Ada contoh dari simbol gerbangnya dan juga tabel kebenarannya. Bisa teman-teman perhatikan. Terus lanjut lagi ke gerbang NOT atau NOT gate. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan atau kebalikan dengan memasukkan atau inputnya. Berarti maksudnya dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Di sini ada simbol gerbangnya dan juga tabel kebenarannya. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Gerbang logika bentukan. Gerbang logika bentukan adalah bentuk dari susunan beberapa gerbang logika dasar. Terdapat 4 jenis gerbang logika bentukan yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu gerbang NAND, hasil dari NOT N. Gerbang NOR, hasil dari NOT OR. Gerbang XOR, hasil dari eksklusif OR. Dan terakhir, gerbang XNOR, hasil dari eksklusif NOT OR. Lanjut. Di sini kita bahas satu dulu. Yang pertama tuh ada gerbang NAND atau NAND gate. NAND, arti dari NAND ini adalah not N atau bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Di sini ada juga contohnya simbol gerbang NAND dan juga tabel kebenaran gerbang NAND. Bisa teman-teman lihat. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua, gerbang NOR atau NOR gate. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan atau input harus bernilai logika 0. Di sini teman-teman bisa lihat contoh simbol gerbang NOR dan juga tabel kebenaran NOR. Lanjut ke gerbang XOR maksudnya,
atau XOR gate. Nah, XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output. Logika gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukannya atau input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Di sini ada contoh simbol gerbangnya juga dan tabel kebenarannya. Di sini lagi kita bahas gerbang XNOR atau XNOR gate. Gerbang XNOR maksudnya ini, gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR, XOR, dan gerbang NOT. Gerbang XNOR menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau input bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau input bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR atau exclusive OR. Di sini ada contohnya juga, contoh dari simbol gerbang XNOR dan tabel kebenaran dari XNOR juga. Teman-teman bisa lihat, bisa perhatikan, dan bisa menyimaklah. Di sini kita ada contoh soal, ada dua contoh soal. Yang pertama ini, contoh soalnya, terus yang ini, contoh soal. Sini kita disuruh buat gerbang logikanya dan tabel kebenarannya. Oke, mari kita buat. Kita masuk dulu ke ini. Oke, di sini kita masukkan dulu A, B, C. Kita di sini punya 3 input. Yang pertama kita toggle switch. Ada 3. Ini sebagai inputan ya teman-teman. Ya, sebagai 3. Terus kita punya N. Punya N kita. Nah, N ini N. Terus kita geser ke atas. Ini kita punya 3 ini. Oke. Ada 3 cabang. Terus ada N lagi. Menonton. N. Oke, ini N. Ada 3 juga. Ada 3. Terus satu lagi ada N juga. Oke. Cuma 2 doang. Ini cuma 2 doang. Oke, yang pertama kita kerjain yang ini dulu. Ini not A dan not B dan C biasa. Ntar kita geser dulu biar agak lebar kan. Sudah, terus kita, karena ini adalah not, kita perlu ini sebagai penghubungnya. Ntar kita kurang lebar ini. Nah, ini kita butuh 2 karena A dan B-nya adalah not. Oke, sudah. Oke, kita masukin sini, sini. Terus sini. Ini sebagai input A, ini input B, ini input C ya teman-teman. Ini kita masukin sini. Terus ini C-nya langsung aja. Oke, selanjutnya untuk yang keduanya, A-nya biasa. Langsung aja kita sambungin. Terus B biasa. Kita sambungin langsung. Terus yang C-nya butuh not. Oke, kita kasih not. Sini not. Sambungin dulu ke not ini. Sambungin lagi ke ininya. N-nya. Terus yang terakhir ini adalah AB. Nah, ya kan? A ini, ntar kita kasih not dulu. Terus not ini. Nah, kalau sudah kan, kita sambungin. Ini kan A ya. A, sini. Terus B not, L. Ini. Oke. Yang terakhir kita kasih XNOR tengahnya. Oke, di sini XNOR.
Di sini punya tiga, tiga, tiga saluran. Sini sambungin, sambungin, sambungin. Dan jangan lupa kita kasih ini teman-teman, kasih lampu outputnya ini kayak pindah begini. Terus kita sambungin ke sini. Oke, cobain. Oke, benar. Terus kita jangan lupa ya teman-teman, kita kasih label biar enggak salah-salah gitu. Sini kita ganti jadi A, kita kopas saja ini. Ctrl C, Ctrl V lagi. Ini jangan lupa kita ganti jadi B. Ini kita ganti jadi C. Oke, sudah. Terus ini kan XNOR ya. Kayaknya kita kasih juga deh XNOR gitu. Sini nanti XNOR. Oke, sudah. Kalau sudah kan, sudah deh ini. Nah, nanti kita kerjain tabel kebenarannya. Tabel kebenaran itu ada di sini. Ini dia, tabel kebenaran untuk yang latihan pertama. Tadi kan kita punya punya 3 inputan kan. Inputan pertama itu A, B, dan C. Sabar, kita sambil lihat soal ya, teman-teman. Di sini kan kita punya not A, not B, dan C biasa. Terus not A, not B, dan C biasa. Sini ada rumusnya. Not A ini. Not A ini kan 0 ya awalnya, terus jadi 1 sini, terus kebalikannya, terus ini not B juga kebalikan dari B ini, terus not C ini kebalikan dari C ini. Terus ABC ini maksudnya dari ini loh, dari ini dan ini. N-nya, N dari not A, not B, not C ini menghasilkan apa? Di sini menghasilkan, sebentar teman-teman. Not A, not B, not A, not B, not C. Nah, sini hasilkan 0. Kenapa? Karena salah satu dari inputnya bernilai 0. Kalau mau outputnya 1, berarti harus 1 semua gitu inputnya. Contoh yang outputnya 1 itu seperti yang ini. Not A 1, not B 1, dan C adalah 1. Jadi outputnya akan 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita ini N, operasi N, dan ini adalah operasi N juga. Ini operasi N juga. Ini operasi N dari, sabar teman-teman, ini operasi dari AB not C, AB not C. Dari sini AB not C. Nah, sini. Dan outputnya akan di sini. Nah, kalau ini soalnya kan not A dan not B ya. Berarti not A dan not B ini di N kan. Oke, kalau sudah kan kita, karena adalah XNOR, jadi kita notkan dulu. Kalau di Excel dinotkan dulu, baru kita XOR kan. Akan menghasilkan seperti ini. Ini not dari semuanya ya teman-teman. Terus kita ini XOR kan ininya. Oke. Lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Kita hapus dulu ya teman-teman. Kita hapus dulu. Di sini contoh soal yang kedua. Di sini kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nomor 2 yang tadi ini ada kesalahannya teman-teman. Ternyata di sini tuh ada not-nya sepanjang A dan B-nya. Jadi yang pertama yang kita kerjakan itu ini dulu. Not A, B, and C. Kita bisa lanjut ke sini. Kita punya 3 inputan. Inputan A, inputan B, inputan C. Terus kita not A ini ya. Oke. Kita lihat dulu not. Oke, ini not. Terus kita N. Ini dia, N. Oke.
Ini kita sambungin ke sini, sambungin ke sini. Terus ini ke sini, ini lupa tambahin. Terus kita butuh C, B biasa dan C biasa ya teman-teman, nggak ada notnya. Kalau sudah kan, lanjut ke ini. Ini cukup kompleks ya. Di sini kita kerjain yang dalam kurungnya dulu ya teman-teman, karena di sini adalah N dan OR, maksudnya N dan not, berarti kita bisa pakai NaN. Bentar, ini cari dulu NaN. NaN-nya berarti not N ya teman-teman. Sini not N itu A dan B. A, oh ya A dan B, sorry, maaf. Kita remove dulu. Kita sambungin ke sini. Ini dia. Aduh. Nih. Terus ini. Terus OR ini ya. Oke, berarti BC OR. Bentar. Kita kerjain yang ini lagi, yang N-nya. BNC. Kita butuh N lagi. Di sini kita sambungin BNC. Duh. Oke, sudah. Terus kita ini teman-teman, kita sambungin penghubungnya tuh OR mana OR ini ya. Oke, di sini ada OR, kita sambungin. Oke, begini. Lanjut lagi ke bagian ini juga. Jadi kita kerjain dulu ya dalam kurung. Dalam kurungnya kan itu ya. OR dan not ya. Jadi kita pakai NOR. Pertama kita pakai NOR dulu. Sini. NOR-nya ini apa? B dan C. B dan C. Terus kita punya N. Kita punya N ya teman-teman. Kita punya N. Ya N. Kayaknya N sih ya. N. Sini sambungin dari A ke sini. Terus dari sini ke sini. Terus kita OR-kan ini. Kita OR-kan ya teman-teman. XOR kan maksudnya. Kita XOR. Ini tambahin plus. Tambahin ke sini, tambahin ke sini, tambahin ke sini. Nah. Terus jangan lupa kita kasih lampu outputnya teman-teman. Ini kita mau kasih label juga, jangan lupa biar nggak bingung gitu. Kita drag and drop. Ini input A. Kita buat input B dan C-nya. B dan C. Maaf. Ini jadi XOR. XOR. Oke, sudah. Di sini udah selesai. Kita udah menyelesaikan gerbang logika di nomor 2 ini. Selanjutnya kita tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya ada di Excel di sheet kedua. Di sini soalnya kan notnya cuma ada satu aja ya, not A gini ya. Yang lainnya notnya kayak bergabung gitu, kita gabungin jadi kayak NaN gitu. Sini kita punya 3 inputan A, B, dan C. Not A ya kayak biasa, kebalikan dari A. Terus ini dari apa? N dari A, not A, terus NB, terus NC. Berarti not A, terus B, NC ini. Hasilnya akan 0, dan ini adalah true. Benar. Karena ini 1, 1, 1. Terus A dan B. A dan B ini apa? A dan B ini adalah NaN-nya. Kita pakai NaN di sini teman-teman. Not N maksudnya, not N. Sini not N dari A dan B
A dan B ini not N, benar. Udah sesuai. Terus yang BC-nya nih N ya, N biasa. BC-nya ini N biasa, berarti B, N, C akan menghasilkan output ini. Dan selanjutnya kita OR-kan ya teman-teman, dari hasil ini kita OR-kan jadi ini. Terus kita kerjain juga bagian ini. Kita kerjain B OR C-nya. B OR C-nya ini. Ini kayaknya ini NOR deh. Kita langsung NOR-in. Simbol rumus dari NOR itu gini. Maaf. Aduh, maaf. Oh, ini udah. Maaf, ada kesalahan teknis tadi teman-teman. Gini, ini NOR-in rumus dari NOR gini ya teman-teman. NOR dari B dan C. Nih, B dan C ini. Terus ini not B and C. Di sini kan kita OR-kan dulu, terus kita not-kan ya teman-teman. Terus di sini kita AND kan ya teman-teman. AND dari A ini sama ini. Akan mendapatkan hasil output ini. Dan ini juga teman-teman hasil akhirnya. XOR kan, di XOR kan ini. Dan ini adalah rumusnya. Oke. Mungkin segini aja video saya untuk melengkapi tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.